Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini untuk tanggal 21 Oktober 2021. Jadi, hari Rabu libur, kita lanjut ke hari Kamis, dan sebelumnya mohon maaf, untuk morning briefing di hari Selasa, itu tidak ada karena saya lagi keluar kota, lagi ada urusan, jadi belum sempat. Ya, jadi mohon maaf dulu nih. Tapi overall oke lah ya. Saya yakin teman-teman masih profit meskipun seminggu ini marketnya udah mulai ketahan. Nah ini menarik ya. Marketnya menarik untuk kita bahas. Dan seperti biasa kita mungkin akan masuk dulu ke kita punya trade. Ya, karena mungkin akan banyak pembahasan untuk hari ini. Jadi kita percepat. Nah untuk trade dan kita pertama ada crash. Nggak perlu dicek lah ya detailnya karena kita buy itu di 12 Oktober 550, 560. Bahkan ketika keras dibanting saya bilang bisa serok di 530 dan tadi lastnya itu bahkan 585. Ya profit 5-10%an. Lalu nextnya kita ada PPRE. Ya jadi PPRE kita udah rekom dari tanggal 1. Gitu ya, nggak perlu dicek berarti ya udah dari tanggal 1. Hari ini bahkan HSA 525. Ya 7-10% juga. Gitu. Jadi market gak jelas, alhamdulillah kita masih dikasih profit. Dan ini nyantai ya. Kita di VVIP memang selalu tradingnya nggak gerasak gerusuk sih. Ya nggak perlu selalu pantau tiap detik, kita juga bisa profit. Oke, lalu untuk trading stop loss masih belum ada sih, alhamdulillah. Jangan sampai gitu ya. Jadi overall ada 2. Yang kemarin hari Senin berarti ya, itu hanya 1 BWPT. Ya kita serok di 9798, TP di 101, 102. Gitu ya. Sisanya belum ada trade dan loss juga. Oke. Nah, lalu langsung aja deh buat yang mau join download kita punya mobile apps juga silakan. Beberapa watchlist yang kita share juga banyak yang terbang hari ini. Kalau Anda cek di mobile apps teman-teman tuh banyak yang hit juga. Lalu buat yang mau join VVIP untuk lebih intens silahkan. Ya, kami akan give the best untuk fasilitas dan pelayanannya tentunya. Jadi buat yang tertarik, coba dulu aja seminggu. Ya kalau nggak worth it ya nggak usah perpanjang. Ya karena saya juga nggak mau lah teman-teman bayar tapi nggak dapat benefit. Tapi kalau yang mau coba penasaran silakan, gitu ya. Lalu untuk informasi lebih lanjut ya ada 2 info. Yang pertama terkait STAC. Jadi untuk STAC kuotanya udah masuk ke gelombang 2, tambahan 100 kuota lagi. Dan yang sudah benar-benar payment sekarang udah 20 orang. Jadi kuota tersisa itu 80 orang. Ya. Dan yang udah booking itu saya nggak punya angka pasti, tapi dari admin kita maybe sekitar 30-40 orang. Jadi ya mungkin pure kuota slot kosong itu sekitar 30-40 orang. Jadi buat yang mau belajar analisis teknikal, buat yang mau belajar bandarmologi, cara screening, cara scalping, ini semua paket lengkap di sini. Ya, jadi buat yang mau join, nanti channel waiting listnya akan saya share linknya, teman-teman bisa baca dan diskusi lebih lanjut di sini. Oke, jadi benefit-benefitnya banyak banget. Teman-teman yang mau belajar silahkan. Ya. Oke, lalu pengumuman kedua, ini open regis untuk VVIP Silent Investor. Jadi saya cerita singkat, VVIP Silent Investor itu first launching di 15 November 2020, tahun lalu. Udah mau hampir 1 tahun lah ya, dari sekarang Oktober. Jadi dari 1 tahun ini, dari modal 50 juta, setahun berlalu modal kita udah growth 65 juta. Dan ini pure invest, kita nyantai, kita nggak pusing, kita nggak gerasa gerusuk. Padahal kita tahu dalam perjalanan market setahun terakhir berapa banyak drama IHSG. Tapi overall kita berhasil sustain growth sekitar 30%. Ya. Dan bahkan banyak yang lebih. Contoh, kalau Anda tahu saham MMLP waktu itu saya informasikan, ya di porto saya itu bigger hampir 400%. Gitu ya. Itu VVIP Silent Investor banyak member-member juga yang porsinya besar di sana. Dan mereka return growth-nya tidak 30%, tapi bisa 70%, bahkan hampir bigger. Portonya dalam setahun. Nah, tapi karena kita pakai money management, portonya growth 30%. Return market dari November per sekarang itu returnnya sekitar 15-18%. Jadi
ya, return market pun bisa kita kalahkan dengan return dari kita join VVIP Silent Investor. Ini udah kalau Anda bicara big fund, ya target reksadana itu cuma satu. Ya, big fund itu targetnya satu. Dana kelolaan mereka minimal harus bisa lebih besar returnnya dibandingkan market. Kalau market returnnya turun, minimal turunnya tidak sedalam penurunan dari market. Jadi benchmarknya itu di market. Nah, market setahun terakhir naik 18%. Ya, return kita 30%. Gitu ya. Jadi so far good banget. Nah, jadi buat yang mau join silakan. Ini benar-benar pure invest. Jadi bisa kita cicil kalau ada uang hasil kerja, jualan, ada uang dingin, kita bisa top up untuk silent invest. Buat yang mau silakan dibaca. Jadi kita sistemnya per kuartal. Ya, Anda bayar sekali itu untuk 3 bulan. Dan 3 bulan itu kita akan kasih research-nya. Sekarang kita ada rekomendasi swing alternatif juga. Kita ada meeting setiap bulan dan ngobrol santai setiap minggu. Gitu ya. Lalu tentunya transparansi porto. Kalau teman-teman member ini kelihatan semua isinya apa. Ya, dan di kuartal 2 kemarin kita baru profit nih satu nih yang 30%. Ya sebenarnya ini gak 30% sih. Kebetulan sahamnya after dia naik tinggi correction aja. Ya, padahal kalau enggak itu 40-50%. Kita baru beli pun juga sekitar bulan Juli atau Agustus. Gitu. Jadi belum nyampai setengah tahun itu udah 30-50%. Ya. Dan banyak teman-teman yang profit besar juga di sana. Gitu. Tapi overall untungnya yang lain itu kayak ini belum naik banyak, tapi technical udah bagus. Yang ini juga kita dari floating loss ini udah mulai plus. Technicalnya bagus, foreign asingnya masuk. Ya, dan bahkan ada satu emiten lagi posisinya floatingnya lebih dari 10%. Ya. Tapi kesempatan banget untuk Anda buat yang belum join itu bisa beli. Jadi nggak telat sama sekali buat teman-teman yang memang tertarik untuk join VVIP Silent Investor. Ya, untuk detailnya, untuk link waiting listnya untuk Silent Investor atau STAC akan saya sertakan di deskripsi video ini. Jadi tinggal dibaca. Atau teman-teman join grup free kami, t.me/Silent Trader Academy, atau follow Instagram kami, nanti kita bisa pandu. Nah, lalu berikutnya, ya jangan lupa untuk ikut giveaway kita. Jadi giveaway senilai 2,5 juta rupiah untuk 25 orang beruntung. Silakan ikut, nanti detail pengumumannya 5 November, ikutin aja. Ya, saya akan bagi-bagi, kalau animo besar kita akan lanjut ke part 2. Ya, jadi buat yang mau ikutan giveaway silakan. Ya lumayan lah 100.000 Anda bisa buat join VVIP atau buat beli pulsa dan sebagainya. Ya. Oke, mungkin kita lanjut ke market dulu. Jadi so far IHSG kuncinya di inflow aja, inflow dari foreign, as long as inflow dari foreign good, ini masih oke sebenarnya ya. Nah, cuman kalau kita perhatikan masih good sih. Ya, ini terutama BRI ya. Dari kemarin BRI belum sama sekali dilepas asing. ASI, BNI, BMRI, Pegas, hari ini Sido naik banyak juga. So far good. Antam ini nikel-nikelan yang saya recall, beberapa batu bara juga masih akum. Jadi so far sebenarnya inflow-nya masih kencang untuk market. Ya, jadi so far good lah. Nah, ada yang jualan BBCA, wajar ya ini after stock split. Memang asing udah profit banyak dia jualan. Jadi dari inflow overall masih oke untuk market. Ya, jadi nggak usah heran lah kok market gak dibanting karena inflow-nya masih kencang. Gitu, cuma tetap kita hati-hati aja. Ya, tetap hati-hati, terutama emiten-emiten yang terbangnya udah cukup tinggi. Lalu, yang menariknya ialah di hari ini market kita tidak buat high baru. Ya, tapi buat low baru. Nah, ini salah satu candle yang cukup menarik. Ya, kalau kita perhatikan 3 candle terakhir, ini dia tidak buat high baru. Dia tidak mampu lebih tinggi dibandingkan high yang kemarin. Tapi dia buat low yang lebih rendah daripada low kemarin. Nah, kalau kita tarik garis seperti ini merupakan ciri awal ya dari uptrend. Kalau kita belajar terkait tren ya, ciri dari downtrend. Tapi ini kan cuma 2 candle. Nah, cuman kalau kita lihat di sini 2 candle ini mencerminkan ada selling power yang mulai besar. Kenapa? Ya wajar, emiten-emitennya sudah naik banyak. Bahkan kinerja bursa kita dalam sebulan terakhir yang paling luar biasa ya dibandingkan bursa yang lain. Ini patut kita apresiasi. Cuman kalau kita track
ya memang perlu suatu pijakan untuk market lanjut naik lagi. Ya jadi dalam 3 hari terakhir marketnya udah masih di sini, kepentok. Ibaratnya banyak drama lah, karena the last dia punya all time high itu kan di 6693. Jadi biasa sebelum breakout kita tahu lah ya, emiten yang mau breakout itu biasanya banyak drama. Ya bisa satu candle dulu koreksi baru nanti naik lagi gitu ya. Cuman kalau mau di breakout langsung bisa aja sih, karena kan ini sisa 1% lagi aja market kita bisa breakout. Cuman ya perlu diwaspadai, driver banking ini akan fatal kalau asingnya memutuskan untuk taking profit. Makanya saya selalu bilang kita coba pantau inflow dari banking terutama. Ya, yang menggerak ini paling besar nih, banking yang paling dahsyat adalah BBNI. Oke. Untuk BMRI Mandiri juga udah 3 candle merah. Jadi marketnya di push naik tapi volumenya rendah, udah mulai turun. Ya stokasiknya juga udah mulai lewat keluar dari zona overbought-nya. Nah, ini tanda-tanda sebenarnya dalam jangka pendek. Ya ini udah correction sih. Ya ini udah correction sebenarnya. Ya kalau mau lanjut bisa, karena ini udah sehat. Ya. Cuman kalau kayak BBNI saya pun belum berani entry sih kalau kayak gini. Oke. Ya, nah kayak BBCA ini udah sehat. Ya, nah kalau mau entry ya chart kayak gini Anda baru beli. Jangan pas di sini. Gitu. Oke, untuk BBCA pun udah correction, udah lumayan ya. BMRI belum, BBRI masih nge-push terus gitu ya. Jadi asal di maintain sama asing bagus. Tapi permasalahannya sampai kapan asing terus akum. Nah, jadi jangan sampai Anda jadi pembeli terakhir sebelum asing jualan. Itu aja sih. Ya so far market netral aja untuk besok. Ya kalau prediksi saya mungkin masih stuck sih. Ya ini kalau Anda lihat yang kayak gini, ini mirip dengan chart waktu di sini. Kurang lebih ya. Mirip banget sama chart yang 3 ini nih. Dia doji 1, habis itu dia doji lagi, dia doji lagi. Ya. Belum kuat. Nah, ini kan biasa 3 candle ini diturunin juga volumenya yang turun. Sama ya nih kalau kita tarik volumenya juga turun. Ini kan juga turun nih waktu di sini. Nah, ya jadi hati-hati aja sih. Ya kita doakan yang terbaik, asingnya masih jaga. So far good lah. Ya so far masih good. Kita pun di VVIP masih trading kok. Oke? Nah, lalu nextnya untuk requestan. BGTG udah ada momen ya. Kacau, sangkut pula. Wadaw. BGTG kemarin baru technical rebound sih, belum confirm secara trend ya. Jadi belum balik 200, saya pikir belum akan balik. Ya. Jadi belum confirm, jawabannya belum confirm. Oke. Patokan di 200. Lalu Simpe untuk harga CPO so far menurut saya masih good untuk CPO. Jadi ini adalah fase koreksi yang sehat dan sebenarnya kesempatan sih buat Anda yang masih yakin CPO bakal terbang. Justru ini waktu yang tepat untuk Anda cicil pelan-pelan emiten CPO. Kenapa? Karena emiten CPO baru breakout, let's say Simpe, dia baru breakout misalnya di 470, 480 gitu ya. Nah, dia lagi pullback. Nah, di pullback inilah kita bisa entry sebenarnya. Termasuk Simpe, BWPT, Lesip dan sebagainya. Kesempatan, bisa jadi kesempatan. Lalu SMNT so far masih good ya, sama sih SMNT dari dulu. Kuncinya di sekitar 180, ini nggak boleh jebol. Jadi mau koreksi ke berapapun asal nggak jebol 180 itu masih bagus. Gitu ya. Biasanya dia digoreng ke 200 210. Nah, itu area TP lah buat kalian yang udah beli. Jawa juga menarik ya, kalau dia kuat gitu ya. Anda kalau mau batasin let's say misalnya di 153. Ya 153 146 kali ya, 153 146. Nah, ini adalah area support. Jadi, feeling saya sih kalau bandar yang nggak ada yang distribusi, besok harusnya jalan. Cuman kadang Jawa ini kan lotnya tipis ya. Makanya saya kadang nggak bisa masukin rekom gitu, karena tipis. Ya, kita di VVIP sekali beli itu gila-gilaan membernya. Tapi untuk pribadi overall good. Ya, di after jebol dia correction. Nah, ini sehat. Oke, lalu nextnya, Jawa lagi ada potensi, masih ada. Ya, lalu untuk BEX ini dia punya pasar tunai ya. Ini R-nya sudah bisa diperdagangkan. BEX strip R.TN. Ya, closingannya di 2
ya bahkan sempat ketiga. Tadi lucu ya, member saya tuh ada yang ikut. Jadi dia beli di 1, jual di 2, 100%. Wow, itu good banget sih. Jadi dia masuk 1 juta aja gitu ya. Itu udah dapet sekitar 1 juta 100%. Menarik sih, menarik. Ya, luar biasa juga itu. Oke, lalu untuk backs-nya sendiri momentumnya ada sih untuk hari ini ya. Menurut saya momentumnya ada, teknikalnya bagus, inflow-nya kencang. Ya, ada inflow masuk, ada yang ngedriver lah setidaknya. Tinggal tunggu confirmation kali ya. Kalau saya sih concern saya sama ya. Ini perlu jebol atau perlu balik ya minimal di 8690. Nah, ini resisten yang harus dilewati. Kalau belum, nanti membal habis itu turun lagi. Ya, sama seperti banking. Nah, tapi ada kasus di mana after right issue baru digoreng. Nah, jadi lihat back ini kapan right issue-nya selesai, Anda bisa spekulasi beli pada saat mendekati right issue backs-nya udah habis. Gitu. Jadi overall dari teknikal sih candle harian bagus ya. Untuk besok bisa di watch. Tapi kalau kita bicara secara tren untuk confirm lanjut naik atau belum, itu belum. Oke? MLPL turun terus karena downtrend. Nah, cuman menariknya nih MLPL kan ada EMA 200 nih. Gak tahu nih besok masih di distribusi atau enggak. Tapi kalau MLPL memang dijaga, harusnya sih enggak. Ada rejection lah. Ya, meskipun habis naik turun lagi, tapi ada potensi rejection dulu di area EMA 200. Ini harus pantau besok sih. Tapi overall ya karena downtrend ya masih lanjut terus. Tapi tren major masih uptrend menurut saya. Masih sehat lah. Ya, tren monthly-nya itu masih good. Oke? Makanya saya bilang jangan terlalu percaya pom-pom, analisa ulang, dan kalau analisa salah ya cut loss gitu ya. Boleh minta analisa film gak? Ada IFYU itu crossing. Film. Wah, mandinya bagus ya. Mandinya film good ya. 1 Oktober. YUIF. YU-nya nggak ada ya. Oh, nego mungkin ya. Coba ya. Mungkin nego. Kalau nego ya crossing. Ya, nego ini crossing memang. Betul, itu crossing. Ya kalau crossing sifatnya netral sih, saya no comment lah. Kalau untuk crossing kayak gini. Oke, lalu nextnya MBSS. Dalam ya. MBSS ya ternyata ARB berapa kali nih. Wajar lah karena ini naiknya pun saya nggak tahu kenapa gitu. Ya setahu saya pun dia udah dilepaskan sama Palo Keng Hong. Tapi menariknya besok ARB 1 kali lagi. Ini kan dia udah dekat support ya. Nah ini udah bisa watch nih besok. Karena ini udah support kuat lah, dekat 700 itu udah support kuat. Jadi kita bisa spekulasi untuk buy MBSS itu besok. Ya, menurut saya worth it sih, good. Ya, menarik. Ini bisa jadi WL saya juga nih. Ya, untuk si MBSS. Cuman harus diperhatikan ya. Anda bisa buy itu ketika dia bangkit. Ya, bangkit dalam arti apa, Om? Maksudnya di ARB itu ada yang HK. Itu baru kita ikut. Tapi kalau belum ada yang HK ya jangan HK dulu. Nanti yang ada malah di bawah lanjut turun. Kok film sih? Siapa MBSS? Wah, gila ya. Banyak yang nyangkut loh di atas loh. Oh ya, menarik. Ya, MBSS menarik nih. Saya masukin dulu deh ke WL. Ya, MBSS. Oke, good. Ya, MBSS good. Lalu, nextnya BRMS. Ini masih ngayun-ngayun. Ya, tapi overall udah menarik ya. Dia udah buat high baru di 103. Ya, nah ini dia lagi buat low baru. Ya, dia buat low yang tidak lebih rendah daripada low sebelumnya. Gitu ya. Nah, kalau ini sudah selesai, dia kan pullback ya. After breakout 97, dia pullback. Nah, kalau lanjut, harusnya nggak lama lagi dan nanti nge-push naik lagi. Gitu. Karena secara tren, harusnya ini udah good banget sih. Ya, dia breakout. Nah, di atas pullback harusnya besok menarik. Dari bandar so far juga, BRMS nggak usah ditanya ya. Ini MG-nya sih gila, 10 juta. Wah ini sih udah nggak tahu lagi ini siapa nih mau beli BRMS 10 juta. Jadi overall akumulasi sih. Ini BRMS akumulasi besar. Ya BRMS akumulasi besar.
good. Cuman memang lama aja gitu. MTDL, wah, buat yang ada yang beli buy on breakout, terakhir saya bilang selamat ya, 3.300. Ini lagi fase correction aja. Kalau mau antri nih, saya tuh lebih suka antri pas merah-merah. Nah, tunggulah di 32, 31. Anda bisa antri di sini. Stop loss di berapa? Yang misalnya stop loss di sekitar 3.000 bisa. Ya, jadi entry 3132, stop loss 3000, TP 3334. Nah, kan risk rewardnya 1:1 tuh. Good. Arka ini gorengan, mungkin menyambut Mirai Asset nanti HCS 6. Overall masih bisa masuk watchlist sih ya untuk Arka gitu. Cuma untuk besok no comment. Lihat market juga, kalau market masih ngantuk mungkin gorengan di push lagi ya. Lalu untuk Antam, Teens, Inco overall menarik, ada inflow bisa dipantau untuk besok. Ya, untuk Antamnya sendiri yang penting dia nggak balik 2400 ke bawah. Itu udah bagus. Oke. Lalu untuk Sweat, wah hari ini dia auto reject ke atas. Saya nggak pantau jujur karena tadi sesi 2 saya pun ada urusan juga. Akumulasi besar dan yang perlu Anda ingat rata-rata yang beli itu di 164. Jadi closing 184 dia udah profit. Nah, pertanyaannya gimana caranya dia jualan barang 700.000? Ya, pasti dibuat rame. Gitu ya. Contoh, Anda punya masker 1 juta box. Ini contoh konspirasi aja deh. Anda punya masker 1 juta box, nggak laku-laku. Maskernya udah mau expired misalnya, udah mau kadaluarsa misalnya. Ya, Anda buat ada penyakit yang mana cara mencegahnya pakai masker. Nah, jadi ketika Anda buat penyakit tersebut, orang berbondong-bondong beli masker Anda. Anda tinggal jual 1 juta boxnya. Nah, di pasar saham juga sama. Gimana caranya jualan itu 700.000 lot? Ya dipom-pom. Nah, jangan sampai Anda jadi tukang cuci piring gitu. Jadi nggak nyaranin buat kejar besok. Bisa, kalau Anda tahu pola Anda bisa kejar. Tapi jangan sampai Anda berakhir seperti ini. Dinaikin, banting. Ya, jadi tahu positioning lah. Lebih hati-hati aja sih. Ya, lebih hati-hati aja. Oke, WSKT hari ini konstruksi biasa-biasa aja ya. Wika, WSKT aman-aman aja. PPR-nya memang saham ganteng kita yang naik sendiri. WSKT so far good. Antri dekat 1000 ke bawah baru bagus kalau saya. Ya, lalu untuk Raja ini ikut pegas. Kuncinya sama, selagi dia nggak balik 208 bagus. Mau lanjut harus jebol 230 ke atas. Ya, itu wajib. Kalau nggak jebol 230 masih berat. Oke, untuk hoki, kemarin hoki ada breakout ya. Breakout pendek di sekitar 200-an. Kan breakout. Nah, coba udah bisa dipantau sih. Jadi buat Anda yang udah buy hoki, misalnya Anda bisa stop loss di 195, 196. Ya, targetnya ini kan ada resisten ya, teman-teman ya. Di 214 sampai 220. Nah, ini target jual hoki. Anda beli sekarang, stop loss 195, TP 214. Ya, so far masih oke sih. Secara swing masih oke sih. Ya, Breeze tunggu di 2200 ke bawah. Ini hari ini masih kepentok resisten. Ya. Jadi belum confirm ya, karena dia masih kepentok resisten. Nah, jadi kalau dia merah dekat-dekat 2200 ke bawah, Anda bisa serok. Gitu. So far masih sideways. Nobu kalau liponya gerak, LPPF ini kan ngikut LPPF ya. Kalau LPPF gerak sih Anda bisa coba spekulasi tuh. Ya, bisa coba spekulasi entry. Gitu. Tapi kan beberapa lipo kan kayak MLPL, MPPA kan agak serem ya. Jadi diatur-atur aja lah alokasinya. So far asal dia nggak balik ke 1000 sini 970 980 bagus sih untuk Nobu. Ya, kalau dia nggak balik, dia nggak buat low baru, ini udah bagus untuk Nobu. Oke, Trim ada divergence ya. Sebenarnya awalnya ada divergence di sini. Ya, tapi volumenya pun nggak divergence. Nah, ini sebenarnya jadi pertanyaan ya. Ini volumenya sebenarnya nggak divergence. Tapi dari stokastiknya di sini divergence. Ya, tapi balik lagi, itu teknikal. Kalau ada momentum, teknikal pun bisa dipatahkan. Sebenarnya. Gitu ya. Jadi, saya no comment untuk Trim. Enakan emiten kayak gini, buy pas merah. Tapi secara teknikal good ya. Dia membal, dia EMA 34, dia nge-push lagi. Gitu. Nah, kalau kita tahu Trim itu after dia naik, suka dibanting. Naik, banting sideways, naik, banting, naik lagi.
Nah, berarti kita tinggal tunggu fasenya dia correction. Nah, di correction itu kita entry. Itu lebih baik. Tapi kalau di job divergence, sebenarnya dalam tren besar ada divergence. Contoh ya, ini kita lihat dia buat high baru terus gitu ya. Tapi tren volume secara ininya kan sebenarnya agak turun ya. Kecenderungan. Kecuali yang hari ini nih. Tapi secara tren kecenderungan dia turun. Ini kan divergence. Cuman divergence-nya nggak full gitu. Oke, ini untuk trim. Tin sudah jawab, SMRA good di atas 900-an, MLPL saya no comment tadi udah dibahas. BBRI so far good, ya tunggu 42 lah, 42 40 itu baru oke. Saya nggak nyaranin sih beli pas gini chartnya. Ya better pas correction dalam. Fire ini batu bara, ini saham kesayangan kita sih so far good. Kalau mau buy ya batas stop loss di 660 aja gitu ya. Untuk lesip CPO sama so far good, tinggal diatur alokasi. SMGR nih juga udah merah-merah. Ya dia kan SMGR ini kemarin breakout di 85. Jadi saran saya SMGR itu nggak boleh balik ke 85 ke bawah. Kalau balik ke 85 ke bawah itu kurang bagus. Jadi kalau mau buy stop loss 85, TP ya maybe di 9.000 ke atas. Ya. Untuk truk karena bandara lagi sibuk di SWOT, jadi saya rasa ditinggalin sih. Jangka pendek pun dia jebol, patah. Kalau mau tunggu bisa spekulasi tunggu di sekitar 160 ke bawah. Oke? Tunggu truk di 160 ke bawah bisa beli. Lalu untuk Mari Aba, Mari sendiri cek recheck ya, dia harus balik 500 baru menarik. Untuk Aba sendiri agak jauh, ya minimal dia harus balik ke 450 ke atas. Gitu, dia harus tembus 450-an baru lanjut. Kalau enggak masih berat. Oke? MGLV. Waduh ini ya simplinya Anda harus tahu kapan induknya gerak gitu. Kalau induknya gerak, warnanya ikut gerak. Itu aja ya. BBRI sudah, BRMS sudah, terakhir Tower. Nah, Tower untuk harga sekarang juga udah lori sebenarnya. Karena kalau kita tarik support, nah ini kan ada support nih. Ya, ini kan ada support ya teman-teman ya. Supportnya juga terlihat jelas. Kalau kita tarik ini supportnya di sekitar 1150, 1130 lah kurang. Nah, sebenarnya area-area ini udah bisa spekulasi sih. Kalau kalian yakin Tower secara prospek masih bagus, udah bisa spekulasi. Tapi secara tren, saya bilang ya ini masih downtrend, belum confirm. Ya paling kita beli spekulasi dia rebound gitu. Ya. Oke, jadi saya rasa cukup sih untuk requestan. Nanti kita sisanya discuss di Instagram aja atau di grup free. Thank you teman-teman semua. Good luck untuk perdagangan hari Kamis dan Jumat. Saya tutup salam Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.